Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi min al-kitabi wa ulumihi fi qalbi. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kataba, siapa orang yang menulis Bismillah, nulis Bismillahirrahmanirrahim, tulis. Hanya kalau saya tuh bikin, kalau lagi zikir 4444 itu saya sediain alat tulis sama kertas. Nah, setelah ditulis zikir. Ini nulisnya satu. Man kataba bismillahi, siapa orang yang menulis Bismillahirrahmanirrahim, memang nggak disebut ya ini. Fajawwada, maka membaguskan ia akan tulisannya. Jadi tulisannya dibagusin, bismillahnya tuh dibikin kayak kaligrafi gitu kan. Dibikin indah. Takziman, halnya membesarkan. Jadi tujuannya mengagungkan Allah, lillahi, bagi Allah Ta'ala. Takziman, halnya membesarkan, lillahi, bagi Allah Ta'ala. Jadi dia tujuan menulis Bismillah, ya, tujuannya membesarkan bagi Allah. Gimana tuh balasannya? Gufiro, niscaya diampuni lahu, baginya itu siman, orang yang nulis tadi itu, ma taqaddama, ma akan perkara atau akan apa, taqaddama yang telah lalu, minjabihi, daripada dosa. Jadi apa-apa yang dia lakukan terdahulu itu diampuni dosa-dosanya dengan sebab dia menulis Bismillahirrahmanirrahim. Keuntungannya banyak. Makanya itulah asma Allah itu ya semuanya bermanfaat. Nggak ada yang nggak bermanfaat. Nama-nama Allah semuanya punya arti, punya khasiat, punya hikmah, semuanya ada di asma. Yang baik yang 99 ataupun yang 20 sifat, semuanya mempunyai makna. Ada dalam Al-Quran banyak. Wa ma ta'akhkhara, ya, dosa yang akan datang, atau dan perkara yang akan datang. Jadi perkara yang belum terjadi juga itu sudah Allah ampuni. Ya Allah, Allah Maha Pengasih, ya Allah Maha Penyayang. Harun Islam, apalagi belum dizikir, belum dia amalkan, belum masih baik ucapan, perbuatannya, hatinya itu zikir Bismillah sampai mendarah daging, bisa begitu, masuk ke dalam pori-pori, saluran darah, otak, urat-urat,
bawa sendi-sendi, semua tuh diajak zikir. Kan zikir bukan sebatas mulut aja, anggota semua diajak zikir. Itu kalau orang sampai lupa kenapa? Karena nikmatnya zikir, ya kan? Sampai dia nggak merasakan bagaimana nikmatnya zikir, dia menurut orang stresnya orang. Padahal dia sedang menikmati. Bahasanya itu udah Allah lupakan, ya, perkara-perkara yang lain yang dia ingat, yang dia lakukan saat ini dia sedang berzikir kepada Allah. Lupa dia. Makanya jangan heran kalau ada orang zikir sampai berlebih-lebihan karena sakit. Semua anggota ini diajak, tangannya, matanya, telinganya, mulutnya, hatinya, kakinya, semua, pori-porinya, rambutnya, semua. Ya Allah, kita mau ada apa-apa nih. Ini mah cerita dulu, cerita orang dulu. Liurnya aja buat ini ya, bicara karena ya itu karena Bismillahnya doang. Kalau kita biar Bismillah tetap aja. Lalu kan Bismillah aja udah. Karena nggak mendarah daging, cuma sebatas di mulut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamudar rahman. Idza kataba, apabila telah menulis, ahadu, salah seorang, kum, daripada kamu sekalian. Kalau kita mau menulis bismillah nih, bismillahirrahmanirrahim, falyamudda, maka hendaklah memanjangkan ar-rahmanu, akan lafaz ar-rahman, maknya dipanjangin, ar-rahman, bismillahirrahmanirrahim, maknya dipanjang. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, zayyana, itu menghiasi, as-samaa, akan langit, bil kawakibi, dengan bintang-bintang. Jadi Allah hiasi langit dengan bintang-bintang sebagai hiasannya. Wa zayyanal malaikata bijibrila, dan telah menghiasi Allah al malaikata, akan malaikat, akan para malaikat, bijibrila, dengan malaikat Jibril. Jadi para malaikat itu dihiasinya oleh malaikat Jibril. Makanya disebutnya Ruhul Amin. Jibril itu pembawa wahyu. Ya. Wa zayyana al-jannata bil khuri, dan telah menghiasi Allah al-jannata, akan surga, bil khuri, dengan anak bidadari, dengan bidadari. Wah, surga tuh kalau nggak ada bidadarinya itu kurang ada hiasan. Makanya hiasannya bidadari. Nggak pernah dia itu mengalami ya, cantiknya juga belum pernah ada yang seperti di dunia. Itu karena dunia kan cuma 1%.
99% nikmatnya ada di surga, nanti akan diberikan buat orang yang beriman. Wal kusuru dan mahligai, yaitu Allah hiasi surga itu dengan bidadari dan mahligai. Mahligai itu semacam kayak istana gitu kan, ya semuanya serba mewah, ya, dari intan, permata, jabarzut, semuanya itu batu-batunya batu berkelas yang nggak pernah ada di dunia. Ya bukan marmer lagi, intan, berlian, mutiara, jabarzut. Ya. Jadi hiasi. Wa zayyana al-anbiya, dan telah menghiasi Allah al-anbiya akan para nabi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menghiasi para nabi dengan Nabi Muhammad. Makanya paling ya istimewa karena akhlak Nabi adalah Al-Quran. Wa zayyana al-ayyami biyaumil jum'ati. Nah ini sekarang. Dan telah menghiasi Allah al-ayyama akan hari biyaumil jum'ati, dengan hari Jumat. Tuh, rajanya hari Jumat. Ya. Rajanya para nabi, Nabi Muhammad. Ya, rajanya malaikat Jibril. Ya. Dan Sayyidul Ayyam disebutnya. Wa zayyana layali bi lailatul qadri, dan telah menghiasi Allah al-layali akan malam di Lailatul Qadri, dengan malam Lailatul Qadar. Ya Allah hiasi malam dengan malam Lailatul Qadar. Ya, malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Ya, satu malam itu 10 terakhir. Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhura bi syahri Ramadan, dan telah menghiasi Allah asyhura akan bulan bi syahri Ramadan, dengan bulan Ramadan. Jadi Allah hiasi bulan yang 12 bulan, Allah ciptakan satu sebagai kepalanya, yaitu Ramadan. Wa zainal masajid, dan telah menghiasi Allah al-masajid akan masjid-masjid bil Ka'bah, dengan Ka'bah. Nah, rajanya masjid Ka'bah. Wa zainal kutuba bil Qur'ani, dan telah menghiasi Allah al-kutuba akan kitab bil Qur'ani, dengan Quran. Dari 104 kitab itu kepalanya yaitu Al-Quran. Makanya kita baca Al-Quran sama dengan kita baca 104 kitab. Ya kan? 60 suhuf kepada Nabi Sis, 30 suhuf kepada Nabi Ibrahim, 10 suhuf kepada Nabi Musa sebelum Taurat, kemudian Taurat, Zabur, Injil, dan terakhir adalah Al-Quran. Nah itu kepalanya kitab Al-Quran. Maka semuanya udah komplit. Ya, kalau Al-Quran menceritakan tentang sebelum terjadinya alam dunia, yang Allah jadikan pertama adalah Nur Muhammad. Setelah Allah ciptakan Nur Muhammad, barulah Allah jadikan yang lain. Itu ya.
Maka diceritakan di situ sejarahnya sampai masa yang akan datang. Tapi dalam kitab-kitab yang lain, ya, maka disempurnakanlah dengan Al-Quran 104 kitab itu. Wa zayyana al-Qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Wa zayyana, dan telah menghiasi Allah Al-Qur'an akan Al-Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu. Nah, makanya awal keberkahan itu ketika orang membaca bismillah. Kita makan baca bismillah, tidur baca semuanya. Kalau dia nggak baca bismillah, bahwa akto maka terputus keberkahan. Ya. Dan terutama di dalam Quran itu bismillah. Ya, Fatihah kalau baca bismillah menurut mazhab Syafi'i. Atau kalau mazhab yang lain, karena saya belum pernah belajar dari mazhab Maliki, Hambali, Hanafi. Kenapa sih saya suka bawa kadang-kadang disebut Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali. Itu kan imam mazhab mustahid dan fikih. Suatu waktu kita butuh, ya, walaupun nggak seluruhnya, tapi ketika darurat makanya boleh kita pakai. Contoh, pada waktu macam pandemi dulu kan nggak ada yang namanya sholat Jumat, pada tutup, takut sama penyakit, takut mati, ya kan? Hal ditutup, ya, sama pemerintah, karena takut kuman yang kecil doang, sama yang menciptakan nggak takut. Nah, begitu ya kuman itu apa namanya, itu kan namanya ciptaan Allah ya. Hilang kebenarannya. Ya, tidak waqala sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.